Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Handasa Alifafan dari kelas kimia A dengan NIM 210603110015. Di sini saya akan memaparkan tentang penjelasan tumbuhan yang telah saya dapat di sekitar Universitas Islam Negeri Mawalang oleh Bidang Malang. Yang pertama ada tumbuhan hanjuang, yang kedua ada tumbuhan vinca, yang ketiga ada tumbuhan bunga sepatu, yang keempat ada tumbuhan pohon Sri Rezeki, yang terakhir ada tumbuhan bunga mawar. Dari yang awal terlebih dahulu. Yang tumbuhan anjing, yaitu tumbuhan anjing. Tumbuhan anjing atau andong memiliki nama Latin Cordyline facticosa. Ialah salah satu tanaman hias dari keluarga Asparagus yang berasal dari Austronesia, Asia Tenggara, dan Oceania. Tanaman ini secara lokal dikenal sebagai tanaman andong, pohon tea atau hanima. Daun tanaman dengan nama Latin Cordyline yang berwarna merah ini memiliki beragam kandungan bermanfaat seperti zat flavonoid, tannin, saponin, zat besi, timidin, kalsium, oksalat, steroida, polisakarida, dan polifenol. Tanaman yang bisa disebut andong ini juga memiliki sifat antibakteri, antioksidan, dan antiproliferatif yang setara dengan kandungan anti kanker sehingga sangat cocok untuk mengobati antara lain yaitu tanaman andong sebagai obat disentri, obat basir, obat radang gusi, obat memperlancar haid, dan obat batu berdarah. Antosianin merupakan zat warna alami golongan flavonoid yang memberikan warna ungu, dan karotenoid merupakan pigmen organik yang ditemukan dalam kloroplas dan kromoplas. Antosianin mengalami perubahan warna menjadi warna kuning saat diberikan larutan asam HCl, dan warna hijau saat diberikan larutan basah berupa NaOH. Hal ini disebabkan oleh struktur antosianin yang dipengaruhi oleh pH. Akan tetapi, tanaman anjuang tidak memiliki kandungan karotenoid karena saat diberikan larutan HCl dan NaOH mengalami perubahan warna. Yang kedua ada bunga vinca. Bunga vinca adalah perdu tahunan yang berasal dari Madagaskar, tetapi telah menyebar ke berbagai daerah tropika lainnya. Nama ilmiah Saccharanthus soroseus Haldon. Di Indonesia, tumbuhan hias pekarangan ini dikenal dengan bermacam-macam nama, seperti disebut sindakos di Singapura, di Sulawesi, kembang tembaga bahasa Sunda, dan kembang tapak darah bahasa Jawa. Manfaat daun tapak darah untuk kesehatan dia dapat mengatasi berbagai penyakit seperti mengatasi sariawan, kandungan tanin pada bunga tapak darah bisa membantu meredakan nyeri dan bentuk akibat sariawan. Sariawan umumnya terjadi karena adanya luka atau area mulut yang tidak higienis. Yang kedua adalah mengobati diare. Di Eropa, para ahli herbal menggunakan tanaman ini untuk mengobati keluarnya cairan yang tidak normal, seperti diare atau gusi berdarah. Para ahli telah menggunakan tapak darah untuk sakit kepala, vertigo, dan yang lainnya perlu dijalankan perlahan. Yang ketiga ada mencegah tekanan darah tinggi atau diabetes. Bunga tapak darah memiliki alkaloid yang dijadikan ekstrak dari daunnya, karena dapat dalam bunga tapak darah ini diketahui dapat menurunkan tekanan darah tinggi. Sementara kandungan senyawa fenolid dan fenolizin di dalamnya mampu menurunkan kadar gula darah, sehingga dapat mencegah risiko penyakit diabetes. Yang keempat ada mencegah kolesterol tinggi. Sering mengonsumsi makanan yang tidak sehat dapat menyebabkan kolesterol tinggi. Flavonoid dan infocosetin yang terkandung pada ekstrak daun tapak darah diketahui dapat menyeimbangkan kolesterol dalam tubuh dengan menurunkan kadar kolesterol total, trigliserida, dan menurunkan kolesterol jahat. Kondisi kolesterol normal dapat menurunkan resiko terkena penyakit seperti stroke, serangan jantung, hingga penyakit ginjal kronis. Yang kelima ada mempercepat penyembuhan luka. Saat Anda memiliki luka pada kulit, terutama luka luar yang terbuka, Anda dapat menggunakan bunga tapak darah untuk meredakannya. Ekstrak etanol dari bunga tapak darah diketahui mampu mempercepat penyembuhan luka. Yang keenam adalah pengobatan kanker. Tanaman tapak darah telah dikenal sebagai pengobatan tradisional untuk mengobati berbagai penyakit. Ayurveda ilmu dari India juga telah mengenal penggunaan tanaman berbunga mengurangi diabetes, antimikrobial, antioksidan, serta
Yang ketiga ada bunga sepatu. Bunga sepatu, nama latin Hibiscus rosa sinensis L. Nama lokal kembang sepatu, Jawa Tengah, Gunung Roja, Aceh, Kembang Merah, Sunda, Warawan, Jawa, Bunga Rebo, Madura, dan Kalimantan 2005. Manfaat di daerah mana dipakai apa dengan cara digunakan. Bunga kembang sepatu Hibiscus rosa sinensis L adalah tanaman yang tumbuh di berbagai negara. Seperti Indonesia, salah satunya dapat digunakan sebagai obat herbal. Tanaman bunga kembang sepatu banyak ditemukan di daerah rendah maupun dataran tinggi. Biasanya ditemukan di halaman rumah sebagai tanaman hias. Manfaat dari kembang sepatu ini antibakterial seperti bisul, anti radang, batu panas, infeksi saluran kemih, menormal siklus haid dan eksperimen dan menghentikan pendarahan. Selain mengantongi efek antioksida, kembang sepatu juga menawarkan beberapa manfaat kesehatan. Berikut manfaat bunga hibiscus untuk mencegah penyakit kesehatan, menurunkan tekanan darah, memelihara kesehatan hati, diyakini membantu menurunkan berat badan, dan menurunkan panas dalam. Berdasarkan perubahan warna pada range pH bahan alam, khususnya bunga yang mengandung antosianin dapat digunakan sebagai indikator titrasi asam basa. Bunga sepatu yang berwarna merah mengandung antosianin dapat diekstrak bunganya yang digunakan sebagai indikator titrasi asam basa. Salah satu bahan alami yang memiliki potensi sebagai indikator alami adalah tanaman kembang sepatu. Diketahui pengujian ekstrak kembang sepatu dapat menunjukkan hasil perubahan warna merah pada lalu dan perubahan warna hijau pada latar basah. Yang keempat ada pohon sri rezeki. Yaitu ada pohon sri rezeki memiliki nama latin Aglaonema. Untuk nama jenisnya, nama lainnya adalah Chinese Evergreen. Tanaman ini banyak ditemukan di Asia dan juga Papua Nugini. Tanaman ini tumbuh subur di kawasan tropis dan subtropis. Lawan Migardiforest pernah melansir bahwa pohon ini merupakan tanaman terbaik untuk pemula. Tanaman ini tidak manja kalau kamu sibuk, kami tidak perlu menggunakan waktu untuk merawatnya. China Evergreen ini banyak tidak terlalu mengeluarkan banyak sinar matahari, jadi kamu tidak perlu mendapat banyak keluar asap perusahaan. Manfaat dari pohon sedikit sepi, yaitu tanaman ini bisa menyerap racun. Badan Antariksa Amerika Serikat NASA mengungkapkan aglonema bisa menyerap racun berbahaya di udara, terutama di ruang tertutup. Penelitian ini menjadi dasar riset terbaru mengenai tanaman ini dalam ruangan seperti pohon rezeki. Yang kedua yaitu ada meningkatkan kualitas udara di dalam ruangan. Lantaran bisa menyerap racun, tanaman itu bisa meningkatkan kualitas udara dalam ruangan. Yaitu tiga, meningkatkan perasaan dan produktivitas. Yang keempat, menambah konsentrasi dan daya. Dan kelima yaitu mengurangi stres dan kelelahan. Tanaman dengan daun beracun bisa membuat bahagia, mengurangi stres dan kelelahan. Kalau kamu rajin bawa tanaman. Itu yang terakhir ada bunga mawar, nama latin rosa, mawar Jawa, kembang ros Sunda. Bunga mawar ini memiliki banyak sekali manfaat. Selain menjaga kecantikan kulit, khasiat mawar lainnya yaitu dapat meningkatkan kesehatan tubuh. Apa saja manfaat bunga mawar untuk kesehatan tubuh? Bagaimana cara pengolahannya agar bermanfaat bagi tubuh? Berikut merupakan beberapa manfaat bunga mawar dan cara pengolahannya. Yang pertama adalah memperlancar pencernaan. Bunga mawar dipercaya dapat memberikan pengaruh baik pada fungsi sistem pencernaan, diantaranya membantu melancarkan proses pembuangan limbah, pencernaan, memelihara mukosa lambung, dan memperkuat pencernaan. Yang kedua ada meredakan sakit kepala. Khasiat bunga mawar ini bisa kamu rasakan melalui minyak esensial bunga mawar yang mengeluarkan aroma harum dan menenangkan. Aroma esensial pada bunga mawar dikabarkan dapat membantu meredakan sakit kepala maupun migrain. Yang ketiga yaitu menemukan berat badan. Khasiat bunga mawar dipercaya dapat mempercepat proses penurunan berat badan. Selain itu, bunga ini pun dapat membersihkan berbagai racun dari dalam tubuh bila dikonsumsi dengan benar. Itu tidak akan mudah merasa lapar sehingga berat badan pun akan turun secara alami, yaitu meningkatkan imun. Kandungan antioksidan yang tinggi pada dasarnya dapat membantu meningkatkan sistem imun atau kekebalan tubuh. Karena mengandung senyawa ini, maka khasiat bunga mawar dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh sehingga tubuh kamu akan mampu melawan virus dan bakteri yang berbahaya. Yang kelima adalah menyehatkan mata. Penggunaan air mawar sebagai obat tetes alami dapat membantu menyembuhkan beberapa penyakit mata seperti mata kering dan mata merah. Sekian dari saya yang bisa saya presentasikan. Kalau lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.